Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital. Siang ini kita akan kedatangan tamu dari CEO Koko Kreatif, yaitu Mas Firman Yusuf. Nanti Mas Firman akan berpresentasi mengenai peluang kemitraan dari Koko Kreatif. Nah, sebelum nanti kakak memasuki kuliah pakar, maka kakak akan saya berikan materi mengenai studi kelayakan bisnis. Secara umumnya dulu kita akan membahas mengenai aspek keuangan. Jadi studi kelayakan bisnis itu juga merupakan bagian dari manajemen keuangan. Tapi nanti akan ada mata kuliah sebetulnya ya, ada mata kuliah terpisah untuk lebih mempertajam. Nah, karena ini adalah prolog atau secara garis besar, intro ya, kita baru ulik dulu secara garis besarnya dulu mengenai aspek keuangannya. Oke, materi kita kali ini berarti terkait dengan aspek keuangan ya. Keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Keputusan investasi ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan pengalokasian sumber dana secara optimal, kebijakan modal kerja, kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas seperti merger dan akuisisi, Damodaran 1997. Keputusan pendanaan difokuskan untuk mendapatkan usaha optimal dalam rangka mendapatkan dana atau dana tambahan untuk mendukung kebijakan investasi. Nah, sumber dananya nanti dibagi menjadi dua, yaitu sumber dana yang internal, itu laba ditahan, contohnya. Kemudian yang eksternal itu bisa dalam bentuk utang. Contoh, utangnya dari pinjaman jangka pendek atau bisa pinjaman jangka panjang. Kita pakai sebagai dana investasi. Nah, kemudian sumber dari eksternal kedua adalah kita menerbitkan saham. Nanti sahamnya bisa berupa saham perdana atau initial public officer atau IPO maupun saham biasa baru sebagai sumber modal investasi dalam rangka ekspansi perusahaan. Kemudian masalah utama dalam mengoptimalkan keputusan pendanaan adalah menetapkan struktur modal. Apakah utang dan ekuitas yang optimal sebagai asumsi dasar dalam memutuskan berapa jumlah dana dan bagaimana komposisi jumlah dana pinjaman dan dana sendiri yang ditambahkan untuk mendukung kebijakan. Selain komposisi struktur modal, juga harus dipertimbangkan oleh perusahaan adanya hubungan antara perusahaan, kreditur, maupun pemegang saham agar tidak terjadi konflik. Saranggih Manurung dan Manurung 2005. Jadi selain struktur modalnya, kita juga nantinya harus mempertimbangkan adanya hubungan. Karena apa? Karena kalau kita nambah utang, nah ini harus dengan persetujuan banyak pihak. Karena kan yang punya perusahaan bukan cuma kita, kecuali kalau memang mereka sahamnya minoritas gitu. Mungkin mereka bisa ngikut. Tapi kalau saham mereka itu cukup, maka kita pun juga harus menyampaikan dulu sebelum kita angkat kredit. Seperti itu ya teman-teman ya. Maka agar tidak terjadi konflik, maka harus dipertimbangkan lagi. Sebelum melakukan, aku pilih utang atau aku pilih menerbitkan saham dan lain-lain. Keputusan-keputusan itu nanti harus dilihat lagi atau dicek cross-check dengan para pemegang saham
juga dengan owner juga gitu ya. Jadi itu merupakan hal yang harus diperhatikan juga oleh kakak kalau nantinya kakak menjadi manajer keuangan, atau kalau kalian menjadi owner pun juga kalian harus mempertimbangkan hubungan antara pihak-pihak yang terkait dengan stakeholder kita sebelum kita memutuskan apakah kita akan menambah dana dari utang jangka pendek atau dari jangka panjang atau dari perusahaan dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita cross check ke dalam kebutuhan dana. Jadi dalam menentukan besarnya dana yang akan diperlukan untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis, dibutuhkan suatu forecasting atau peramalan atau anggaran atau taksiran. Nah, taksiran ini bisa berbeda-beda untuk masing-masing jenis proyek. Nah, pada umumnya taksiran dana yang dibutuhkan tersebut tergantung pada kompleksitas dari kegiatan pendanaan itu sendiri. Misalnya, penentuan lokasi bisnis itu tergantung dengan harga tanah. Semakin mahal harga tanahnya, maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan untuk bisnis tersebut. Seperti itu ya. Oke. Kita akan langsung ke studi keuangan. Ini nantinya akan lebih memberikan pendalaman ke arah bagaimana dana akan dialokasikan. Secara umum, alokasi dana tersebut nanti dilakukan ke dalam dua bentuk. Apakah nantinya dananya itu digunakan untuk membeli aktiva tetap atau fixed asset atau untuk modal kerja. Jadi working capital. Nah, alokasi dana untuk aktiva tetap. Maksudnya gimana, Bu? Nah, kita bahas dulu. Aktiva tetap itu terdiri dari ada yang disebut dengan aktiva tetap berwujud dan ada yang disebut dengan aktiva tetap tidak berwujud. Tangible asset atau intangible asset. Tangible itu berarti berwujud. Intangible itu berarti tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud, contohnya itu semua aset yang punya jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya umurnya panjang. Contoh, tanah, gedung perkantoran dan peralatannya, gedung pabrik dan mesin-mesinnya, serta aktiva-aktiva tetap lainnya. Sedangkan kalau yang disebut dengan aktiva tetap tidak berwujud itu adalah aktiva tetap yang secara fisik itu memiliki umur yang lebih tapi tidak terlihat. Gitu. Umurnya itu lebih dari 1 tahun, umurnya lebih dari 1 periode akuntansi, seperti hak paten, lisensi, copyright, dan lain-lain. Seperti itu ya, tapi wujudnya tidak terlihat. Tapi itu merupakan aset, harta. Oke, paham ya? Nah, kalau alokasi dana untuk modal kerja. Tadi kan alokasi dana bisa kita pakai untuk 2 hal. Yang pertama, kita pakai untuk beli fixed asset. Yang kedua, itu untuk modal kerja. Nah, kalau untuk modal kerja, itu artinya nantinya modal ini akan digunakan untuk 2 bentuk. Contoh untuk grossing working capital yang pertama dan yang kedua adalah net working capital. Ini menurut Van Horn and Wachowicz. Susah namanya ya. Oke, di tahun 2005. Gross working capital itu adalah keseluruhan aktiva lancar yang akan digunakan dalam operasional. Sedangkan net working capital itu menunjukkan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Nah, modal kerja di sini diartikan sebagai keseluruhan aktiva lancar yang akan digunakan untuk kegiatan operasional bisnis di luar dari penggunaan dana untuk aktiva tetap yang disebutkan di atas. Jadi semakin besar rencana produksi dan penjualan yang akan dilaksanakan oleh suatu bisnis, maka akan semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan.
Sumber pendanaan. Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam mendeteksi apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak. Jadi sumber dananya ini kan dari lembaga-lembaga, kadang-kadang kan disebut dengan modal asing ya. Modal asing itu pihak keluar, bukan dari modal dari bule-bule aja, tapi pokoknya dari pihak luar dari perusahaan deh. Contohnya dari kreditur, kemudian dari bank, dari pegadaian, dari leasing, dan lain-lain. Ini biasanya bentuknya hutang. Jadi hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Nah, kalau dari internal perusahaan, itu dari melakukan bisnis. Modalnya itu bisa dari modal saham atau modal laba ditahan. Gitu ya. Karena ada aktivitas bisnis, modalnya dari dalam. Kita ada modal saham berapa, kemudian modal ditahannya harusnya kita bayarkan kepada pihak lain, tapi kita tahan, kita belum bayar kepada owner. Kita pakai lagi, kita golangkan apa tuh, diinvestasikan lagi gitu ke dalam modal untuk beli alat atau beli bahan atau lain-lain. Nah, biasanya kalau kita ke pihak yang eksternal atau kita pinjam modal ke bank atau ke perusahaan lain, itu kan akan ada due date ya, ada jatuh tempo. Sedangkan kalau ke internal, ke laba kita ditahan, laba yang seharusnya kita berikan kepada pemilik kita tahan sebagian. Nah, biasanya itu toleransinya itu tinggi karena itu owner sendiri, pemiliknya. Biasanya kalau kita bisa presentasikan kenapa tahun ini labanya kita tahan sebanyak ini, karena kita butuh modal tambahan untuk kita beli contoh kendaraan. Kita butuh beli truk untuk apa? Distribusi. Biar kita tidak perlu nyewa-nyewa terus. Dengan kita punya truk, kemudian kita bisa gunakan itu untuk membeli bahan baku, kemudian kita juga bisa sekaligus memberikan atau mendistribusikan barang-barang kita. Contoh seperti itu. Dan lain-lain. Dan biasanya kalau kita memang bisa mempertanggungjawabkan atau kita bisa memberikan satu presentasi yang memang memberikan peluang bisnis, peluang laba di kemudian hari, maka asesan dari owner itu tingkat keberhasilan atau tingkat persetujuannya akan tinggi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ini dari hutang. Hutang itu ada dari hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Ini juga hutang jangka panjang bisa dari modal dari pihak asing ya, dari bank, atau kita juga bisa dari utang dagang atau dari leasing dan lain-lain. Sedangkan kalau modal sendiri itu bisa dari modal saham preference, modal saham biasa atau laba ditahan. Atau bisa juga kalau ownernya itu menambah menambah modal. Nah, itu juga bisa. Tapi biasanya kita anggap saja kalau ownernya sudah cukup memberikan modal di awal, kemudian dia juga sudah ditahan labanya, ya anggap saja kita cari pendanaan lain, yaitu pendanaan dari modal pemegang saham dan modal saham lain ataupun tadi laba dan ditahan ya. Oke, untuk perhitungan modal itu penting dilakukan untuk menentukan tingkat keuntungan atau cut-off rate yang diharapkan dari suatu aktivitas bisnis. Artinya suatu aktivitas bisnis akan sangat bergantung pada biaya modal perusahaan yang didanai oleh modal asing atau modal internal atau modal sendiri. Atau bisa juga gabungan dari keduanya. Ya dari luar kita minjem, ya dari dalam kita labanya ditahan, ya bisa saja. Nanti itu akan berpengaruh kepada struktur biaya modal. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan bahas dulu perbedaan antara modal hutang dan modal sendiri. Kalau modal hutang secara hak suara, kalau modal hutang itu nggak punya suara. Karena kita kan contoh minjem uang ya ke bank. Nah, bank itu nggak punya suara di kita. Dia tidak akan punya suara untuk menentukan bagaimana ke depannya atau kebijakan apa yang harus diambil perusahaan.
Tapi kalau dari modal sendiri, contoh laba ditahan nih, itu kan berarti harusnya kan labanya kan dia sahamnya bertambah ya, atau minimal dia punya inilah punya punya suara, punya hak suara untuk menentukan ya atau tidak, go ahead atau no dalam sebuah proyek dijalankan atau tidak, pending atau tidak. Seperti itu ya. Karena apa? Karena ada modal yang ditanamkan di perusahaan. Berarti secara tidak langsung mereka adalah pemilik dari perusahaan. Bu, modalnya cuma sedikit. Modalnya sedikit berarti dia minoritas. Dia akan mengikuti mayoritas. Tapi kalau modalnya banyak, kita berarti perusahaan, manajemen harus manut. Kita bisa ngasih tahu bahwa ini pertimbangannya seperti ini, tapi keputusan ada di tangan mereka, kayak gitu ya. Karena mereka juga punya suara. Mutlakkah keputusan ada di tangan mereka? Tergantung seberapa banyak modalnya. Kalau modal mereka 90%, ya jelas mutlak. Kita cuma ngikutin aja. Kita hanya sebagai manajemen atau kita yang ngikutin aja kita. Karena modal mereka 90%. Tapi kalau ternyata modalnya itu hanya 40% gimana? Ya berarti kan ada owner yang 50% atau 60% gitu. Jadi kita nanti harus compare. Tergantung sebesar apa suaranya, ya tergantung sebesar berapa banyak juga modal yang ditanam di perusahaan itu. Oke, paham ya? Oke, next dulu kita akan masuk ke karakteristik untuk jenis modal itu kalau dilihat dari tuntunan atas pendapatan dan aset. Jadi kalau kita punya pendapatan, kemudian mana nih yang harus diutamakan? Apakah modal hutang atau modal sendiri? Kalau dari segi pendapatan dan aset, berarti kita harus ngeduluin bayar untuk modal hutang. Jadi alokasinya itu modal hutang dulu, baru nanti kalau masih ada sisa, baru nanti diagendakan untuk modal sendiri. Nah biasanya itu memang yang didahuluin itu modal ini dulu ya, hutang dulu ya kepada pihak ketiga lah. Nah, kalau modal sendiri memang biasanya kurang didahulukan. Karena biasanya itu toleransinya tinggi. Namanya juga owner ya. Owner kan pengennya juga, oke lah nggak apa-apa lah, belum dibayar total di sini. Kita yang penting nggak punya utang ke tempat yang lain, ke pihak ketiga. Karena nanti kalau ke pihak ketiga ada jatuh tempo. Ini dilihat kakak, di karakteristik nomor 3 adalah jatuh tempo. Jadi kalau modal hutang kepada pihak ketiga, mau kepada leasing, kemudian kepada perusahaan lain, atau kepada bank terutama ya, itu nanti ada jatuh tempo. Bank atau pihak yang lain tidak akan mau tahu kita sedang punya uang atau tidak. Mereka tidak akan pernah mau tahu apakah kita sedang butuh modal tambahan untuk mengcover kebutuhan modal kita atau tidak. Ya menurut mereka ya tanggal segitu sesuai dengan perjanjian harus dibayar, ya harus dibayar. Kalau dari sisi bank, itu nanti tetap harus ada pembayaran secara reguler. Kalau nanti perusahaan mau memperpanjang pinjaman atau hutang, itu bisa dilakukan. Tapi itu dengan perjanjian baru, tidak langsung yang lama terus kita main perpanjang aja, nggak bisa. Kalau yang lama kita nanti terlambat bayar, otomatis nanti akan berakibat kepada denda. Atau bunganya nanti semakin lama, semakin panjang, ya semakin besar. Seperti itu ya. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk perpanjangan utang bisa dilakukan, cuman dengan perjanjian baru. Ya. Oke, paham ya? Oke, kemudian kalau modal sendiri ada jatuh tempo nggak? Biasanya sih ada keinginan dari owner ataupun pemegang saham itu untuk dibayar berapa persen, kemudian tahun berapa gitu, iya. Mereka ada, tapi kalau dibilang jatuh tempo tidak ada. Jadi harus sudah lunas tanggal segini, tahun segini, enggak. Biasanya tidak saklek lah. Karena gimana pun juga owner, toleransinya tinggi. Kalau pemegang saham gimana? Pemegang saham nanti jatuhnya akan dividen.
Nanti tetap ada kalau memang diputuskan ada laba ditahan, itu nanti akan ada laporan kepada pemegang saham gitu. Jadi nggak bisa kita nahan tiba-tiba gitu nggak. Tapi nanti akan ada justifikasi atau penyesuaian. Kenapa tahun ini labanya ditahan sebesar berapa persen. Seperti itu. Ya, ada laporannya. Tapi kalau dibilang jatuh tempo tidak saklek seperti itu. Kemudian yang karakteristik yang keempat adalah perlakuan pajak atas biaya modal. Kalau dari segi hutang modal atau modal hutang itu bunga pinjaman mengurangi pajak. Nah, kalau modal sendiri, dividen dikeluarkan dari laba bersih setelah pajak. Jadi nanti menghitung pajaknya itu ya, kalau hutang itu masih di atas. Di bagian atas sebelum kita keluar laba bersih itu harus sudah dihitung. Jadi berapa bunganya, karena bunga itu nanti mengurangi pajak. Bunga bank itu mengurangi pajak. Nah, kalau modal sendiri itu nanti dividen itu dihitungnya setelah laba bersih. Laba bersihnya setelah kena pajak berapa, baru nanti ada pembagian dividen atau keuntungan. Kayak gitu. Nah, kalau yang tadi modal hutang itu sebelum pajak. Karena bunganya itu bisa mengurangi pajak. Gitu ya. Oke, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa dana pembelanjaan dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu yang pertama hutang, kredit, modal asing. Nah, yang kedua itu bisa diambil dari modal sendiri. Pembelanjaan hutang atau debit sebagai sumber pendanaan akan memiliki resiko atau risk berupa pembayaran bunga atau interest dan pengembaliannya atau repayment. Tadi ya, hal ini dikarenakan adanya prinsip the risk return trade-off, yaitu kecenderungan investor untuk memberikan investasi kepada proyek dengan resiko tinggi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return yang tinggi pula. Jadi kalau resikonya tinggi, maka diharapkan adanya pengembalian expected return juga tinggi. Artinya, hutang atau kredit dapat dipenuhi apabila tingkat bunga terhadap pinjaman tersebut sesuai dengan keinginan kreditor atau investor. Boleh pinjam, asalkan ini nanti pengembaliannya sebesar berapa persen. Seperti itu ya. Oke. Nah, hutang digunakan untuk membelajari kegiatan perusahaan ini bisa dibagi jadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kalau jangka pendek namanya short term, kalau jangka panjang namanya long term. Hutang jangka pendek pendanaannya bisa dari contoh pinjaman dari lembaga keuangan. Itu bisa kalau kita minjemnya mungkin di bawah 1 tahun, itu bisa disebut dengan hutang jangka pendek. Pengembaliannya bisa kadang 2 bulan, 3 bulan, pokoknya di bawah 1 tahun. Tapi kalau hutang jangka panjang biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya kalau hutang jangka pendek ini dipakai untuk membiayai aktiva lancar dan modal kerja. Kalau untuk hutang jangka panjang biasanya dipakai untuk yang mahal-mahal. Contoh beli tanah, beli mesin dan lain-lain seperti itu ya. Oke, next dulu. Ini contoh persyaratan untuk melakukan satu pinjaman jangka pendek. Gimana rate-nya? Oke, kita ambil contoh karena nanti persyaratan-persyaratan ini akan menentukan jumlah pinjamannya. Jadi jangka waktu pinjaman, jaminan terhadap pinjaman, dan tingkat suku bunga pinjaman ya. Ini tadi contohnya adalah suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunganya sebesar 20%. Tingkat pajak penghasilannya atau tax rate-nya adalah 30%. Jadi berapa biaya hutang setelah pajak?
Ini ada rumusnya. Rumusnya KDT sama dengan KD dikalikan 1 minus T. KDT itu adalah hutang setelah pajak. KD atau di sini KB ya, ini bisa berbeda-beda koefisiennya, tapi intinya adalah tingkat bunganya berapa. Nah, di sini tingkat bunganya adalah 20% atau kalau kita konversi menjadi 0,20. Dikalikan tingkat tax rate-nya berapa, pajaknya berapa? Dikalikan 1 minus 30%. Tingkat rate-nya di sini kita lihat tax rate-nya adalah 30%. Maka 1 dikurangi 0,30. Maka di sini 0,20 dikalikan 0,70. Bu, 0,70 sih dari mana? 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. 0,30 dari mana? Dari tax rate nih. Ini ya. Kalau yang tadi bunganya ngaruh di sini nih. Bunganya ngaruh di 20%. Jadi 0,20. Oke? Nah, ini tinggal dikalikan. 0,20 dikalikan 0,70 sama dengan 0,14 atau 14%. Jadi biaya hutang setelah pajak sebesar 14%. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan menghitung dengan lebih detail lagi berapa biaya modal yang kita keluarkan untuk mendapatkan modal itu sendiri. Jadi kalau kita mau minjem, kalau kita mau jual saham, itu nanti akan efek ke biaya. Biayanya berapa persen nanti kita akan hitung. Seperti itu ya Kak ya. Jadi enggak yang gelontor-gelontor aja, enggak. Kita minjem pun kita nanti ada biaya untuk mendapatkan ya. Biaya untuk mendapatkan modal tersebut. Kita jual saham ada biayanya, biaya untuk menjual saham itu berapa. Nanti kita tinggal hitung. Tugasnya dari manajer keuangan adalah menghitung biayanya mana yang paling kecil. Dalam jangka panjang itu mana yang lebih menguntungkan? Kalau kita mendingan minjem aja hutang jangka pendek, atau kita minjem ke bank aja hutang jangka panjang, atau kita jual saham aja. Nanti dilihat berapa dapatnya kita perusahaan, terus berapa biayanya, terus berapa cicilannya. Itu yang harus kita perhatikan juga. Gitu ya. Jadi enggak yang waton asal angkat kredit, enggak bisa. Nanti dihitung. Tugas kita sebagai manajer keuangan adalah mencari dana. Kemudian mana dananya? Dana yang paling optimal untuk perusahaan kita. Biayanya sekecil mungkin. Dananya sebesar mungkin. Kepengennya kayak gitu. Kita cek dulu. Buat perusahaan gimana, untung nggak? Oke, untung. Kalau sudah datang uangnya, ya udah kita hitung lagi. Nanti uangnya ini untuk apa? Biar apa? Biar nanti bisa menghasilkan laba lebih besar lagi. Kita biar bisa bayar utang, kemudian kita juga bisa investasi, kemudian kita bisa bertambah besar juga perusahaannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari melakukan hutang jangka pendek itu tadi kita dengan cara pinjaman ke lembaga keuangan atau menerbitkan surat dagang atau kredit dagang atau sumber keuangan lainnya seperti contoh kita ke pegadaian. Kemudian kita minta ke masyarakat pemodal atau kreditor dan lain-lain. Kemudian kalau hutang jangka panjang ini biasanya lebih dari 1 tahun tadi ya saya sudah sampaikan. Ini contohnya ada obligasi atau bonds, kemudian ada hipotek atau mortgage, dan sebagainya. Nah, hutang jangka panjang ini bisa dipakai untuk pembiayaan modal kerja, ataupun juga bisa kita pakai untuk beli aset tetap. Ya, boleh, terserah. Kalau uangnya sudah masuk ya terserah bagian keuangan. Dipilih mau dipakai untuk beli dulu aset atau mau kita pakai untuk modal aja, untuk nambahin modal aja, untuk working capitalnya aja. Itu nanti tentu harus dihitung dulu.
Oke, ketika sebuah perusahaan berencana untuk menerbitkan obligasi, maka perusahaan tersebut akan membuat suatu inden dokumen atau dokumen inden. Nah, dokumen inden ini adalah suatu dokumen resmi yang menerangkan atau menjamin kesanggupan perusahaan untuk membayarkan hutang kepada pemegang obligasi. Betul ya? Nah, ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan pendanaan hutang untuk membelanjai aktivitas suatu bisnis. Jadi ada faktor-faktor seperti biaya, resiko, syarat-syarat yang ditetapkan oleh kreditor, kemudian tingkat inflasi, kemampuan, kemudian posisi likuiditas dan keamanan usaha. Jadi sebelum kita tekan kontrak atau tekan utang, jadi harus dipertimbangkan juga ini. Apa kita bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan kreditor? Kemudian kemampuan. Apa sih maksudnya kemampuan? Kemampuan itu adalah kemampuan perusahaan kita menghasilkan laba di kemudian hari. Nah, yakin dulu nggak dengan beli aset kita bisa menghasilkan laba lebih jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Bisa nggak nantinya kita bayar utang? Seperti itu. Kalau ternyata kita cuma nambahin aset beli kendaraan, tapi kita tidak punya forecasting atau kita tidak pernah membayangkan seperti apa nantinya dengan penambahan aset ini bisa menghasilkan laba untuk kita. Jangan-jangan boro-boro laba. Nambah biaya iya, karena apa? Beli truk, coba. Beli truk itu apa? Berarti kan gaji supir. Supir truk itu kan berbeda dengan supir box. Kalau supir box itu bisa pakai SIM A. Supir truk itu harus SIM B. SIM B itu berarti tidak semua orang punya. Berarti gajinya standar supir itu biasanya lebih tinggi dibanding supir yang box. Kemudian kalau truk itu kan biasanya dipakai untuk jarak jangka panjang ya, jarak panjang maksudnya keluar kota. Nah, biaya-biayanya itu nanti akan berpengaruh kepada biaya oli, biaya mesin, dan lain-lain, servis. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi pada saat kita bilang, oke kita nambah aset, nah, kita juga harus memikirkan umur si truk ini berapa tahun. Kemudian biaya-biaya yang menyertainya seperti apa. Jangan sampai dengan membeli truk kita malah nambah biaya untuk perusahaan, bukan nambah laba. Biaya itu pasti akan menyertai, tapi bagaimana kita sudah mempersiapkan rencana-rencana kegiatan truk ini nantinya akan berguna, akan menghasilkan laba untuk perusahaan. Apa saja? Itu sudah dirinci sebelum kita beli truk gitu ya. Jadi sudah harus tahu dulu ini truk mau buat apa, menghasilkan laba atau tidak. Harus tahu dulu. Oke. Sama seperti kalau kita beli kantor atau beli tanah atau beli apa, beli mesin atau apa, sama harus dihitung dulu, dicek dulu. Apakah nantinya akan menjadi laba atau tidak, menghasilkan laba atau tidak. Kemampu labaannya seperti apa. Nah ya, paham ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti kita udah pinjem pakai duit dari pihak ketiga, contoh dari bank, ada bunga bank. Kemudian kita juga kenanya berapa tiap bulan. Ternyata dengan kita pinjem kita tidak tahu harus bayarnya pakai apa. Apakah kita nanti ada laba atau tidak dan lain-lain seperti itu ya, hati-hati. Jadi diperhatikan dulu, lebih jelas dulu. Kemudian ini di dalam pendanaan ekuitas terdapat dua hal penting tadi. Ada laba yang ditahan dan ada penerbitan saham. Laba ditahan itu bisa menghasilkan modal. Maksudnya modal tambahan. Karena apa? Ya uangnya nggak kita bagiin, tapi kita pakai lagi sebagai modal untuk beli mobil lah, atau beli truk lah, beli mesin lah, dan lain-lain. Seperti itu.
Biasanya memang perusahaan akan memilih menahan laba daripada mendistribusikannya langsung kepada pemilik untuk memperoleh pendanaan ekuitas. Misalnya tadi untuk memperluas ekspansi perusahaan. Nah, perusahaan besar biasanya akan menahan sebagian labanya untuk dividen dan sebagiannya lagi nanti akan ditahan untuk tambahan modal. Kayak gitu ya. Tapi nanti tetap nanti dengan menahan dividen itu nanti perusahaan juga akan kena biaya modal untuk laba ditahan. Nanti ada hitungannya sendiri. Bab berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan penerbitan saham. Ini juga sama untuk mendapatkan modal atau mendapatkan modal dari internal ya. Maksudnya internal itu gimana? Ya dengan menerbitkan saham kita bisa dapat uang dari pihak lain. Tapi kan itu sumber modalnya dari kita gitu. Kita bukan minjem ke orang, tapi kita ngejual sahamnya kita. Paham nggak sih? Paham ya? Nah, ini nanti ada beberapa saham yang bisa dijual. Itu ada saham preference, ada juga saham biasa. Nah, saham itu adalah tanda bukti keikutsertaan seseorang atau pihak lain atas kepemilikan suatu perusahaan atau suatu bisnis. Meskipun satu lembar itu jatuhnya adalah pemilik, tapi pemiliknya minoritas. Kalau cuma selembar, 2 lembar, 5 lembar, kayak gitu. Nggak punya suara, kalah suaranya sama pihak yang punya suara lebih besar. Seperti itu ya. Tapi tetap itu owner. Dan nantinya akan ada dividen, ada pengembalian keuntungan yang akan kita balikin kepada pemegang saham, kepada pemilik perusahaan, itu tetap kembalikan, gitu ya. Nah, saham yang diterbitkan ini jadi 2, ada saham biasa atau preference tadi ya. Saham biasa adalah sekuritas yang mewakili sebagian kepemilikan dari perusahaan tertentu. Nah, saham memiliki nilai nominal, nanti akan dibukukan berdasarkan pada nilai nominalnya. Pemegang saham preference adalah merupakan partner yang diam karena mereka tidak punya hak suara dalam menentukan manajemen perusahaan. Tapi kalau saham biasa itu ada ya, ada hak suara di situ. Oke, nanti ini akan ada laporan pertanggungjawaban biasanya setiap akhir tahun, kemudian ada rapat umum pemegang saham dan lain-lain. Itu nanti pertanggungjawaban yang memang harus dilakukan oleh perusahaan kepada owner, kepada pemegang saham ataupun pemilik perusahaan dan lain-lain ya. Ini nanti pemegang saham preference ini memiliki prioritas utama dalam menerima dividen. Tapi urutannya begini ya, kalau perusahaan kita itu bangkrut, perusahaannya kita bangkrut nih contoh ya, naudzubillah min dzalik gitu. Maka perusahaan itu wajib, yang harus dilakukan perusahaan itu adalah tetap harus bayar bayar utang-utang, semua utang-utang, utang ke bank, utang ke perusahaan dan segala macam itu harus diduluin. Kalau uangnya masih sisa, maka urutan kedua setelah itu adalah pemegang saham preference. Jadi karena dia diam ya, dia tidak punya hak suara di situ, jadi diduluin dalam penerimaan dividen. Nah, kalau setelah itu baru perusahaan berkewajiban untuk membayarkan juga saham biasa gitu. Terakhiran berarti. Itu pun kalau uangnya masih. Maka pada saat kita mau investasi ya dilihat dulu betul-betul, dilihat dulu kondisi perusahaannya seperti apa, dicek dulu laporan keuangannya seperti apa, kemudian kita juga lihat situasi secara global, secara internasional kita lihat dulu, baru kita putuskan untuk membeli saham atau tidak, investasi atau tidak, seperti itu. Karena kalau kita beli gitu, ya memang kita jadi ownernya, tapi ya ada resiko yang menyertai seperti itu tadi. Kalau perusahaannya bangkrut, ya kalau pemegang saham preference itu masih mending.
sebelum pemegang saham biasa dia diduluin gitu. Tapi itu kalau uangnya masih cukup, orang dia bangkrut kan belum tentu juga dia bisa bayar utang. Nah, kalau utangnya udah kebayar baru bayar saham, pemegang saham preference. Kalau masih ada uangnya sisa maka bayar utang saham biasa, bayar ke pemilik ya, dividen. Tapi kalau nggak punya ya sudah, wassalamualaikum, uangnya lapas. Itu namanya resiko. Namanya kita investasi, bisa untung bisa rugi. Nah, biar cerdas maka kita harus hitung dulu, cek dulu sebelum kita menginvestasikan modal. Oke, lanjut dulu ya. Ini saham diperdagangkan di pasar modal atau capital market. Harga saham yang dijual dari perusahaan atau emisi perusahaan nanti akan menghadapi 3 kemungkinan. Saham pada saat beli itu namanya nilai atau nominal, ya, atau nilai buku. Nah, kalau harga sahamnya di pasaran lebih tinggi daripada saat kita membeli nominal saham pertama kali kita beli, maka kalau kita jual itu akan menghasilkan capital gain atau keuntungan untuk kita. Karena kita sudah ada selisih antara nilai beli kita pertama kali atau nilai nominalnya saham pertama sama harga pasaran saat ini. Contoh ya, gampangnya pakai angka nih. Kita beli harga 500. Kemudian kalau sekarang harganya 1000, maka di situ akan ada selisih untung untuk kita kalau kita jual. Bisa saja kita jual, bisa kita keep. Kita keep biar apa? Mungkin kita tahu dalam 2 minggu ke depan itu nilai sahamnya kita akan naik lagi, meroket. Akan lebih naik lagi. Tapi jangan salah, itu baru forecasting, baru ramalan. Bisa jadi kita ngarepnya atau kadang kita serakah ya, kita ngarepnya nanti dalam 2 minggu akan naik lagi menjadi 1.500 atau bahkan 10.000. Ternyata boro-boro 10.000. Ternyata harga pasarnya itu jadi 2.000 karena ternyata ownernya ditangkap sama KPK. Kita nggak tahu, tiba-tiba jeger keluar informasi pagi itu di ownernya ketangkap KPK begini-begini sudah melakukan korupsi, orang-orang udah pada beboh, langsung pada jualin. Orang-orang jualin berarti kan sahamnya nggak ada yang mau beli, turun nilai sahamnya. Nilai sahamnya jeblok, harganya 2.000, padahal kita belinya adalah 5.000, maka di situ adalah capital loss atau rugi atau nilai nominalnya kurang daripada waktu kita beli. Paham ya? Jadinya rugi kita. Tadinya kita ngarepin untung, ternyata harganya jadi turun, anjlok. Banyak orang yang stres tiba-tiba dan gila mendadak di pasar bursa ya. Itu memang bukan isapan jempol, memang seperti itu gitu. Banyak orang yang mainan saham, kemudian mereka main sahamnya tidak menghitung, kemudian tidak ngecek dengan baik bagaimana mau menginvestasikan, mereka cuma ikut-ikut aja deh, itu yang lagi naik dibeli. Ternyata tidak pernah ada, kita tidak tahu di kemudian hari ternyata ada beberapa faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Ya contoh itu tadi. Mungkin tiba-tiba jeger ada pandemi. Tiba-tiba ada korupsi, ketahuan diangkut sama KPK, contoh seperti itu. Itu bisa mempengaruhi juga harga saham, ya. Oke, jadi tadi ada harga saham atau market price lebih tinggi daripada nilai nominal, maka itu akan menghasilkan capital gain. Tapi kalau harga pasarnya lebih rendah daripada nilai nominal, maka akan menghasilkan capital loss atau rugi. Tapi kalau harga pasarnya itu sama dengan harga nominal, maka itu adalah BEP. Break even point, atau kondisi di mana berada pada titik impas. Jadi nggak untung nggak rugi. Sama-sama dijual 5.000. Ya sudah deh, kayaknya ini bakal tambah turun deh, daripada aku nanti rugi, mendingan aku jual sekarang. Jadi pas harganya 5.000 cepat-cepat dijual juga. Ya dia nggak untung nggak rugi. Nah, gitu ya.
Ini adalah 3 kemungkinan pada saat kita memperdagangkan saham. Oke. Pembelanjaan campuran ini merupakan modal yang kita lakukan untuk melakukan pembiayaan terhadap aktivitas bisnis. Jadi ini bisa kita pakai untuk campuran ya. Jadi kita bisa untuk modal working capital, tapi kita juga bisa pakai untuk fixed asset atau kita beli mesin, kemudian pembiayaannya sendiri campur kita sebagian kita pakai hutang jangka pendek, kemudian kita juga pakai hutang jangka panjang dan lain-lain. Itu nanti bisa di mix gitu. Nanti akan berpengaruh terhadap biaya dan jangan salah gitu ya. Oke, kita akan bahas selanjutnya adalah resiko dan kemampuan labaan atau return on equity. Jadi tujuan untuk menentukan biaya penggunaan modal adalah dalam rangka menentukan investasi yang terbaik. Kalau investasi menggunakan modal sendiri, maka cut-off rate-nya adalah biaya modal sendiri. Kemampuan labaan atau return on equity adalah merupakan tingkat pengembalian perusahaan bisnis terhadap investasi yang diberikan oleh para kreditor. Sedangkan resiko adalah tingkat perbedaan antara nilai yang diharapkan atau expected value dengan nilai sebenarnya yang akan diterima atau actual value di masa depan. Biasanya high risk, high return. Biasanya resiko tinggi nanti akan menghasilkan return atau pengembalian yang tinggi pula. Biasanya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya itu termasuk orang yang sangat berhati-hati mengenai investasi. Jadi saya lebih prefer low risk meskipun low return, atau resikonya sedikit meskipun nanti penghasilan saya tidak banyak. Itu tidak apa-apa, tapi yang penting saya tidak rugi. Itu kalau saya. Nggak tahu kalau kakak. Kakak mungkin kalau suka tantangan, maka akan pilih high risk, high return. Karena balik modalnya cepat banget. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih pilih yang low risk, low return. Boleh, itu silakan. Itu juga nanti akan mempengaruhi ke perusahaan ya. Perusahaannya tuh kalau risk taker atau dia pengambil resiko, maka majunya biasanya akan cepat atau jatuhnya juga akan cepat. Maka silakan dipilih, diperiksa dulu kalau saya sarankan, karena nanti kalau namanya perusahaan itu kan banyak orang, banyak kepala di situ. Kemudian kita juga harus mempertanggungjawabkan kepada pegawai, mempertanggungjawabkan kepada owner, mempertanggungjawabkan kepada stakeholder kita. Maka kalau saya pilihnya ya itu tadi, low risk, low return. Tapi beda orang, maka beda juga keputusannya. Monggo, silakan dianalisis dulu seperti apa resikonya. Nah, karena resiko itu nanti akan muncul dari kegiatan pendanaan. Biasanya ada resiko ekonomi atau economic risk, dan ada resiko keuangan atau financial risk. Resiko ekonomi itu nanti berhubungan dengan faktor permintaan dan faktor penawaran. Sedangkan resiko keuangan nanti berkaitan erat dengan penggunaan kredit untuk aktivitas pembiayaan itu sendiri. Nah, ini seringnya digambarkan dengan tingkat bunga atau keamanan pembayaran kembali atau repayment. Oke. Kalau dari sisi keamanan, setiap penanam modal atau investor pastinya pengennya ya balik modal dan untung dan aman. Ya enggak? Ya semua pengennya kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kompensasi atau tingkat pengembaliannya itu nanti akan seperti apa ya? Ya, nanti akan sesuai dengan realita. Belum tentu nanti sesuai dengan keinginan. Bisa jadi nanti rugi, tapi bisa jadi untung.
Karena kan masa depan itu kan resiko sesuatu yang tidak pasti, kita nggak tahu seperti apa. Gitu. Yang kita bisa lakukan adalah kita prepare dulu sebaik-baiknya. Kita cek dulu laporan keuangannya, kita cek globalnya seperti apa, kondisi internasional seperti apa. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, harga minyak itu seperti apa. Minyak kelapa atau minyak ini ya, minyak goreng seperti apa. Mungkin kita pas nggak kalau kita investasi sekarang seperti itu. Ya. Atau nanti mungkin ternyata di kemudian hari ada negara yang ekspor minyak besar-besaran, jadi ternyata harga minyak di pasaran akan turun. Nah, itu juga nggak tahu kita. Nah, kita yang penting pada saat kita akan berinvestasi, kita sudah menghitung dulu kira-kira untungnya berapa, resikonya seperti apa, kemudian apakah kita nanti bisa atau layak atau tidak investasi di situ, seperti itu ya. Sama juga pada saat nanti kita akan berinvestasi di Koko Kreatif. Kalau kita membeli mesin di sana, kemudian kita sudah tahu berapa modal kebutuhannya, kemudian modal bulanannya seperti apa, dan pendapatannya atau nanti akan ada pemasukan berapa dari Koko Kreatif, bayar ke kitanya berapa. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu tuh urut-urutannya seperti itu, kita tinggal putuskan nantinya apakah mau investasi atau tidak. Resikonya seperti apa ke depannya. Gambaran ini perusahaan apakah nanti akan masih berjalan 5 tahun ke depan atau tidak. Produknya masih diperlukan atau tidak. Selama masih ada permintaan dari pasar, maka kemungkinan besar perusahaan kita juga masih terus berjalan. Tapi kalau kira-kira nanti udah banyak nih pesaing-pesaing yang lain, ya berarti ya kita mungkin nanti harus mencari solusi lagi yang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya tentang biaya modal atau cost capital. Ya, biar kakak nggak terlalu kebanyakan, biar nggak jet lag. Oke, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya di cost of capital atau modal ini ya, biaya modal. Jadi nanti apa itu biaya modal? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sementara ini kita akan cukupkan pertemuan kita sampai dengan keamanan atau resiko kemampuan dari satu sumber pendanaan ya. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan ke KWA ataupun juga nanti nanya di grup, boleh nanti kita akan bahas, diskusikan di grup, atau kalau masih diperlukan kelas tambahan, nanti silakan si pennya menghubungi saya untuk kita atur jadwal kelas tambahan. Oke? Oke, saya cukupkan dulu kelas kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang detail. Nanti akan kita bahas di dalam diskusi jika itu memang diperlukan. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.